Terima kasih kemudian selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan manajemen, Bapak Ibu guru, mohon waktunya sebentar dalam rangka sosialisasi Kombel ya netis. Pada siang hari ini sebelum memasuki ya paparan-paparan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Iis, saya selaku kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disikapi oleh semuanya. Karena apa tujuan Kombel? Nah, Kombel itu dulu kan MPS ya Bapak Ibu ya, itu. Nah sekarang jadi Kombel, komunitas belajar itu. Tujuannya apa? Satu, untuk memperbaiki praktek mengajarnya. Itu nanti per Kombel itu kan nanti beberapa maba kan ya, tadi beberapa maba kumpul bagaimana ya ini untuk meningkatkan pembelajaran kita, metode apa, terus bagaimana pelaksanaannya. Bapak ini juga guru sebenarnya, bukan kepala sekolahnya tugas tambahan aja Bapak Ibu ya. Itu Bapak dulu juga pernah mengalami seperti Bapak Ibu guru yang di sini. MPS dulu namanya, sekarang Kombel, hanya beda nama ya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh Ibu pengawas pembina kita, waktu itu Bapak suruh mengisi Google Form ya, salah satunya itu ya ini komunitas belajar. Canda biar tidak ngantuk ya Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian, Bapak Suharyanto, mohon izin Pak Dani dan rekan-rekan semua. Ini sudah sebenarnya kalau Kombel Netis acara kegiatannya sudah kali kedua sekarang ya. Kali pertamanya di online webinar, alhamdulillah sukses ya, karena pesertanya dari Sabang sampai Merauke itu ya. Kemarin saya dapat email dari Toli-Toli. Nah itu daerah mana tuh, saya juga di Sulawesi ya. Toli-Toli, terima kasih, sertifikatnya sudah sampai, alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Iya tidak apa-apa Bapak, ya sudah diwakilkan oleh Bapak Dani. Baik, ada pantun Ibu Bapak, ini perintah Bapak Kadis ya, harus ada pantun katanya ya. Pagi cerah mentari bersinar, di taman bunga mekar serentak. Mari bersama kita belajar, dalam Kombel semangat tak gentak. Saya bingung untuk ininya ya, udah tak gentak aja ya semangatnya. Apa sih itu Kombel dalam sekolah? Nah ini kita Kombel dalam sekolah. Jadi Kombel itu ada dua jenis Ibu Bapak ya. Ada Kombel dalam sekolah, Kombel atas sekolah. Nah seperti yang dikemukakan pesan ya, ini pesan waktu saya di Festival Kumer di Bandung ya, tingkat Jawa Barat. Tolong Ibu Bapak guru Kombel dalam sekolahnya disemarakan. Kalau atas sekolah, Ibu Bapak BPGB Jabar itu sudah melihat semuanya aktif. Dalam sekolahnya ini bagaimana? Jangan hanya pencitraan seperti itu. Nah, makanya harus diaktifkan yang dalam sekolah. Terus kemudian apa sih Kombel? Tadi Bapak sudah menyinggung ya, komunitas sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Nanti bukan hanya kita saja guru-guru, tapi tenaga administrasi juga dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dalam dan berkolaborasi. Intinya berkolaborasi. Lambat, cepet, lambat. Dengarkan instruksi saya sambil lihat muka saya.
Sambil lihat muka saya tadi udah lipstick kan? Enggak dilihat. Terus sambil lihat muka saya, betul, sambil lihat muka saya, terus cepet, pegang dahi. Ayo mana? Pegang dahi. Ayo bingung. Tadi ada yang gini dulu, mana dahi. Iya. Jadi itu salah satu cara untuk melatih fokus kita ya. Ternyata di dalam dua kegiatan itu perlu pemilahan fokus gitu ya. Iya, teman-teman, di sini saya akan mengulas sedikit tentang keyakinan kelas. Di awal masuk gitu ya, kita disuruh oleh ibu kurikulum membuat kesepakatan gitu ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa gitu ya? Saya ulas sedikit, pendidikan menurut Ki Hajar adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Intinya gini deh gampangnya, kita itu jadi guru disuruh mengembangkan bakat minat anak sesuai kodratnya, sesuai zamannya gitu ya. Sesuai kodratnya apa? Kodrat lingkungannya, kodrat alam. Kalau kita ada di Ciketing, dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, pasti budaya Ciketing yang kuat melekat dalam diri kita. Kalau kita ada di Jawa Tengah ya pasti budaya Jawa yang kita bawa gitu ya. Sesuai zamannya apa? Ya sesuai dengan dimana anak tersebut hidup. Kita nggak bisa melarang anak 100% untuk tidak menggunakan gadget atau HP, karena emang zamannya anak-anak pegang HP, karena semua informasi ada di HP gitu ya. Semua jendela dunia, berita dan sebagainya ada di HP. Kita tidak bisa menutup mata. Dulu bapak nggak pakai HP bisa, dulu ibu nggak pakai HP bisa, buktinya lebih pintar, betul. Tapi zamannya sudah berbeda. Kalau kita mendidik anak sesuai zaman kita, ya pasti anak-anak akan berontak gitu ya. Pasti anak-anak tidak akan semangat, nggak akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, keyakinan kelas, tadi yang sudah saya katakan, apa sih keyakinan kelas? Kita bikin keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Keyakinan kelas maksudnya supaya anak-anak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Karena keyakinan kelas ditujukan untuk menumbuhkan motivasi kesadaran dalam diri. Jadi kita tidak mau anak-anak patuh sama kita gitu ya, nurut sama kita karena takut. Karena rasa takut itu sendiri tidak akan berlangsung lama untuk membenarkan perlakuan mereka. Artinya gini, anak-anak jadi benar. Misalnya gini, kamu kalau nggak potong rambut besok jangan masuk kelas ibu ya. Berarti dia potong rambutnya bukan karena dari sini, dia karena takut sama kita, gitu ya. Nah, keyakinan kelas kita buat untuk menumbuhkan itu. Jadi untuk memunculkan bahwa apa yang dilakukan itu memang sesuai dengan keyakinan kebaikan yang dia miliki. Jadi kita mau merubah mindset itu di anak, gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa potong rambut itu lebih bagus daripada gondrong misalnya, daripada rambut panjang. Dia tahu bahwa potong rambut itu lebih bagus karena, gitu ya, karena memang lebih rapi, karena memang sesuai dengan anak sekolah, gitu ya. Karena sesuai dengan aturan anak sekolah. Kalau nanti sudah selesai dari sekolah, dari usia sekolahnya, boleh terserah panjang karena tidak ada keyakinan yang mengikat di situ. Jadi artinya keyakinan kelas dibuat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kemudian keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi kepada nilai luhur Pancasila. Jadi kita punya 6 dimensi profil Pancasila, ya kan? Berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong. Itu yang mau ditampilkan kepada anak-anak sekarang, murid sekarang gitu ya. Gimana murid bisa memiliki karakter ke-6 tersebut,
melalui penyadaran dari dirinya. Karena biasanya gitu ya, kita selama ini, saya selama ini itu mungkin hanya menuntut gitu ya, belum menuntun. Jadi kita hanya memberitahu tanpa membuat penyadaran gitu ya. Jadi pembiasaan yang kita lakukan itu hanya sebatas pada pembiasaan, belum penyadaran. Kenapa setiap Senin biasanya upacara? Pembiasaan itu kita lakukan setiap Senin selama bertahun-tahun mereka sekolah. Tapi kenapa nggak sadar-sadar juga setiap Senin, ayo aja dioprak-oprak kalau mau baris ya? Karena itu tadi, kita hanya melakukan pembiasaan tanpa melakukan penyadaran tersebut. Nah, penyadaran yang akan kita lakukan dimulai dari yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi anak-anak, jadi ya itu tadi ya, keyakinan bukan cuma sekedar nih keyakinan kelas kita, ayo diterapkan, kalau melanggar awas gitu ya. Kalau melanggar nanti kamu akan ABC gitu ya. Nah, kita mulai dengan berat, memang berat karena ini adalah awal gitu ya. Karena sebuah perubahan itu pasti prosesnya panjang. Tapi mudah-mudahan proses ini bisa diterima, paling tidak sedikit banyaknya akan terngiang oleh anak-anak gitu ya. Majunya pertama kok. Karena maju pertama kelompok 1. Iya. Oke, kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Wana memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Sepatu buat. Ya, berarti Oh ya. kenalkan nama dulu nama. Satria habis, Pak. Satria habis.